Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Urban Legend. Sebelum memulai ceritanya, kami memohon dukungan kalian untuk memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan di skip sampai akhir video ini. Mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 2000-an kita sering disuguhkan film-film bergenre misteri atau horor ya. Nah, situ banyak sekali kita melihat berbagai urban legend yang diangkat menjadi sebuah film legend yang sehari-hari atau sering bersinggungan dengan kita. Ada sebuah film yang terinspirasi dari salah satu urban legend tentang pemanggilan roh atau pemanggilan arwah, yaitu film Jaya Langkung. Diproduksi pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Rizal Mantovani dan Jose Purnomo, serta dibintangi oleh Wingky Wiryawan, Roni Dozer, Hari Panca, dan beberapa aktor dan aktris lainnya. Film ini menuai kesuksesan karena mengangkat tema sebuah ritual mungkin sering dilakukan oleh kita semua ya, mungkin dari kalian juga pernah melakukan ritual ini. Karena kesuksesannya film Jaya Langkung, dibuatlah sequel tentang film Jaya Langkung, yaitu Tusuk Jaya Langkung, namun kali ini disutradarai oleh Dimas Jayadiningrat pada tahun 2003. Tusuk Jaya Langkung juga melambungkan beberapa aktris muda waktu itu seperti Mas Rajilianti, Thomas Nawilis, Samuel Rizal, dan beberapa aktris muda lainnya. Film ini tuh ditayangkan 28 Maret 2003 di lebih dari 20 bioskop di Jakarta dan Bandung. Tiket dari film Jaya Langkung ini menuai kesuksesan, yaitu meraup 180.000 tiket pada minggu pertama dan 40.000 tiket pada minggu kedua. Ini menjadi sebuah rekor film bergenre horor pada waktu itu. Karena kesuksesan tersebut, dibuatlah sequel ketiga pada tahun 2007 dengan judul Jaya Langkung 3 yang disutradarai Angga Dwi Sasongko. Jaya Langkung ini menjadi mitos dan misteri di masyarakat Indonesia dan masih menjadi magnet bagi orang-orang untuk mempercayai dan melakukan ritual tersebut. Karena ritual ini tuh sangat-sangat mudah diingat ya guys. Dia tuh mempunyai slogan tersendiri dalam pemanggilan arwah tersebut. Kalau misalkan di luar negeri ada Bloody Mary ya, di Indonesia kita mempunyai Jaya Langkung. Dan di luar negeri juga ada Papan Oeja, nah, di Indonesia juga ada Jaya Langkung. Slogan ciri khas tersendiri dari Jaya Langkung itu adalah datang tadi jemput, pulang tadi antar. Itu selalu menjadi terus terngiang-ngiang bahwa kalau misalkan slogan tersebut berarti adalah ritual pemanggilan Jaya Langkung. Media yang biasanya dipakai di permainan ini adalah sebuah gayung air yang terbuat dari batok kelapa yang didandani sedemikian rupa, berpakaian dan bergagang batang kayu. Nah, kita tidak pernah tahu ya kalau misalkan ada sejarahnya nih permainan Jaya Langkung sebelum menjadi permainan Jaya Langkung sekarang itu. Jadi istilah Jaya Langkung ini hubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional dari Tionghoa yang telah punah di masa lampau. Ritual ini tentang adanya kekuatan Poyang dan Moyang. Poyang dan Moyang itu adalah dewa untuk kalangan Tionghoa. Nah, kalau misalkan kita pernah dengar, mungkin ini jadi bahasanya, jadi nenek moyang itu mungkin dari Poyang dan Moyang tersebut. Langgong dan Cai Langsu yang dipercaya adalah sebagai dewa pelindung bagi anak-anak. Permainan Jaya Langkung ini dimainkan oleh anak-anak remaja pada saat festival rembulan. Festival rembulan atau festival mooncake atau alias festival kue bulan merupakan tradisi orang Tionghoa pada panen pasca musim gugur. Masyarakat Tionghoa memberikan upacara tersebut untuk berterima kasih pada dewa atas berkah yang mereka terima dari hasil bumi atau panen yang mereka terima. Dari dalam ritual Jaya Langkung, dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah boneka keranjang ya, tangannya dapat digerakkan. Pada ujung boneka tersebut tuh diikatkan, biasanya tuh si kapur yang diikatkan ke boneka tersebut. Boneka tersebut dihiasi dan dipakaikan pakaian manusia. Terus dikalungi kunci dan sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut mulai berat, mereka meyakini bahwa dewa Poyang dan Moyang udah masuk ke dalam boneka tersebut. Setelah itu, boneka tersebut akan menandakan bahwa dewa Poyang dan Moyang telah masuk ke boneka.
Dan itu sebagai pertanda persetujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dari ritual ini. Setelah berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, si boneka keranjang ini tuh akan menuliskan jawaban di papan board tersebut, papan tulis tersebut. Ritual Cai Langgung ini tuh diperkirakan sudah punah di beberapa ratus tahun yang lalu ya guys. Namun ritual ini tuh ada penyerapan kebudayaan karena hubungan antara Tionghoa dan Indonesia itu tidak bisa lepas karena perdagangan di masa lampau. Mereka memberikan kebudayaan-kebudayaan yang disatukan dengan kebudayaan dari Nusantara atau Indonesia. Berbeda dengan Cai Langgung, yaitu yang tadi ya, ritual pemanggilan dewa ke sebuah boneka keranjang. Cai Langgung sendiri tuh berbeda bentukannya tuh dari Cai Langgung. Kalau Cai Langgung ini tuh kepalanya itu dari tempurung kelapa dan dipakaikan baju seakan-akan menjadi manusia. Nah, perbedaannya mungkin waktu itu di Cai Langgung itu dibakar dupa, dan kalau di Cai Langgung ini dibakar kemenyan. Nah, kalau di Cai Langgung ini tuh waktu memulai ritual itu mereka tuh ya minimal bertiga lah. Yang dua itu memegangi Cai Langgung tersebut, dan yang satunya itu memberikan atau memanggil mereka. Dan ritual ini tuh biasanya tuh mereka bermain di saat udah senja atau malam ya, mendekati ke malam atau malam juga. Dan yang tadi saya bilang mereka tuh minimal bertiga, yang dua memegangi Cai Langgung, yang satu membacakan mantra. Dan tentunya harus di tempat-tempat yang disebut angker lah oleh masyarakat setempat, agar vibes-nya atau misalkan si jin atau setannya itu bisa lebih masuk ke dalam boneka tersebut. Nah, ketika ritual ini tuh sama sih, ritual itu sama Cai Langgung. Jadi ritual ini tuh masuk dan mereka mulai memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Cai Langgung tersebut. Nah, kalau kalian memainkan ritual Cai Langgung ini, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang random lah. Tapi kebanyakan sih pertanyaan-pertanyaan seperti pertama mungkin nama makhluknya tersebut, tanggal meninggalnya, penyebab meninggalnya, atau misalkan ada yang iseng juga menanyakan nomor togel gitu. Dalam perkembangannya tuh karena mungkin Cai Langgung itu karena susahnya bahannya gitu, misalkan gagang tempurung kelapa dan lain-lainnya, jadi orang-orang tuh memakai jangka matematika gitu guys, jangka, dan mereka tuh tinggal memainkannya dengan ada huruf A sampai Z, terus ada angka 0 sampai 10, dan ada ya dan atau tidak. Nah, mantra yang sering diucapkan oleh para peserta ini tuh yaitu Jelangkung Jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan, Jelangkung Jelangsat, datang tadi undang, pergi tadi antar. Nah, itu tuh menjadi mantra pemanggilan mereka. Mantra itu diucapkan berkali-kali agar kalau misalkan si bonekanya di saat dipegang sudah mulai berat, berarti jin atau setan tersebut udah masuk ke dalam boneka tersebut. Udah seperti itu, kalian bisa menanyakan hal apapun lah tentang si makhluk tersebut. Si Jelangkung itu akan menuliskan di sebuah papan bor. Kalau kalian menyiapkan papan bor atau di kertas, dia akan menuliskan di kertas tersebut. Nah, kalau biasanya tuh di saat masuk dan beratnya si Jelangkung itu akan ada angin besar yang mungkin seperti seakan-akan si jin itu tuh udah mulai masuk ke dalam boneka tersebut. Dan ingat ya guys, di sini saya hanya menceritakan sejarah dari Cai Langkung dan ritual, bagaimana cara melakukan ritual-ritual tersebut. Ini salah satu permainan yang cukup berisiko untuk kalian juga. Pada waktu mau masuk ke Cai Langkung tersebut itu biasanya kan ada angin besar gitu kan. Gaib yang datangnya itu tuh bermacam-macam guys. Mereka akan masuk ke dalam boneka Cai Langkung tersebut. Dan ingat ya guys, ini tuh permainan yang sangat berisiko untuk kalian mainkan. Nah, jin atau setan yang masuk ke dalam boneka itu biasanya tuh random, mereka tuh bergantian masuk, udah selesai keluar lagi, masuk dan keluar lagi, seperti itu guys. Namun kadang-kadang ada jin atau setan yang
masuk ke dalam itu dan dia tidak mau pergi sebelum dia dipenuhi syaratnya. Ini syaratnya ini tuh kadang-kadang tidak masuk akal ya. Saya tidak menyarankan permainan ini ya guys, karena ya ini juga menimbulkan kemusyrikan bagi kita. Karena kalau misalkan kita memberikan sesuatu hal bagi goib gitu ya, nah mitosnya tuh kalau misalkan kalian tidak memberikan apa yang mereka inginkan dengan syarat-syarat tertentu, biasanya itu akan terjadi kesurupan massal ya bagi para peserta jalan kungfu tersebut. Nah biasanya juga kesurupan massal bisa terjadi kalau misalkan tidak diakhiri permainannya. Jadi kalau misalkan dimulai terus udah dia lari dan tidak diakhiri, disuruh pulang lah si itunya, itu biasanya si jin atau setan itu menyerang peserta tersebut. Nah ini disclaimer ya guys, peringatan untuk kalian. Jadi ritual dari Jaya Langkung ini tuh sangat berbahaya dan tidak dianjurkan untuk kalian lakukan di rumah atau dimanapun lah. Nah kalau misalkan kalian melakukan hal ini, ya saya tidak bertanggung jawab ya dengan apa yang terjadi setelah kalian melakukan ritual Jaya Langkung tersebut. Dan kalau misalkan ini ya kalian berdoa terlebih dahulu guys, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya sekian dulu Urban Legend kali ini. Sebelum mengakhiri video ini, dukung kami terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang akan ada giveaway untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.